Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran daring pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Allahumma amin. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang terakhir, yakni bab 6. Yang pertama adalah mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan. Yang kedua, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang ketiga, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Dan yang terakhir, yakni menyajikan kaitan antara perkembangan Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Ya, pada bab 6 kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa kejayaan. Anak-anakku, pada dasarnya bab 6 ini mencakup banyak sekali peradaban Islam pada masa kejayaan. Tetapi pada bab 6 kali ini kita akan membahas dua saja, yakni masa Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah. Yang pertama yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu arti dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Adapun kata ar-rasyidin berarti petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW. Bukan berarti pengganti menjadi nabi, tetapi pengganti kepemimpinan saja. Anak-anakku semua, Khulafaur Rasyidin ini adalah seseorang pengganti Nabi yang terpilih. Di antaranya adalah ada 4 Khulafaur Rasyidin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang berkuasa dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Yang kedua adalah ada Umar bin Khattab. Pada waktu itu 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi. Terus Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang berkuasa pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 655 Masehi. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang berkuasa pada tahun 35 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 655 Masehi sampai 661 Masehi.
Nah, dari keempat Khulafaur Rasyidin tersebut, masa yang berkuasa terpanjang adalah masa Utsman bin Affan, karena beliau pada waktu itu berkuasa 12 tahun dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin yang lain. Adapun yang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah arif dan bijaksana. Yang kedua, berilmu yang luas dan mendalam. Yang ketiga, berani bertindak. Yang keempat, berkemauan yang keras. Yang kelima, berwibawa. Yang keenam, belas kasihan dan kasih sayang. Yang ketujuh, berilmu agama yang luas serta melaksanakan hukum-hukum Islam. Ya, perlu kita ketahui, Khulafaur Rasyidin terbentuk bukan semata-mata langsung terbentuk saja, tetapi ada sejarah terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tepatnya pada hari Senin, tanggal 8 Juni 632 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di Madinah, kaum muslimin saling berdebat tentang pemimpin yang akan menggantikan beliau. Kaum Ansor bermusyawarah dan menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai calon pemimpin kota Madinah yang baru. Akan tetapi, kaum Muhajirin memiliki pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa pemimpin pengganti Rasulullah haruslah dari golongan Muhajirin, karena kaum Muhajirin telah melakukan perjuangan dan penderitaan besar bersama Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar sebagai calon pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Setelah melewati perdebatan, akhirnya terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar dibaiat di depan kaum muslimin di Madinah. Nah, itulah sejarah berdirinya Khulafaur Rasyidin. Ya, sebenarnya pada zaman Khulafaur Rasyidin banyak sekali perkembangan yang diraih. Di antaranya ada dua perkembangan yang diraih. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perkembangan pemerintahan. Yang pertama yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah memerangi kaum Romawi dan mengirim pasukan dakwah untuk berdakwah dan memperluas wilayah Islam. Yang kedua, memerangi kaum murtadin yang terdiri atas kelompok pembangkang zakat dan nabi-nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membukukannya. Ya, yang kita ketahui, pengumpulan ayat Al-Quran dimulai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan diteruskan pada zaman Umar, penyempurnaan pembukuannya ya. Yang keempat adalah membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Terus yang kelima, menetapkan kalender Hijriah. Yang keenam, mengutus gubernur atau amir di setiap wilayah kekuasaan Islam. Ya, yang kedua adalah perkembangan di bidang pengetahuan. Sebenarnya banyak sekali perkembangan yang diraih di bidang pengetahuan. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Kalau pada sekarang ini kita kenal dengan istilah ilmu tajwid, yakni gimana cara membaca ayat-ayat Al-Quran, gimana panjang pendeknya dan lain sebagainya. Itu dibahas di dalam ilmu qiraat. Meskipun ada perbedaan antara ilmu qiraat dan ilmu tajwid, tapi antara ilmu qiraat dan ilmu tajwid itu banyak sekali persamaannya. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran.
yaitu ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, baik dengan Al-Quran maupun sunnahnya. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Yang kedua baru hadis, dan yang ketiga baru ijtihad. Jadi tafsir Al-Quran itu adalah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Ilmu hadis yaitu ilmu untuk memahami hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana hadis Rasulullah itu sahih, dhaif maupun hasan, ya. Jadi itu semua dibahas di dalam ilmu hadis, baik itu matanya, sanadnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, perkembangan pengetahuan pada zaman Khulafaur Rasyidin adalah khat Al-Quran, yaitu ilmu seni menulis huruf Arab atau ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syariat Islam. Bagaimana caranya, hukumnya, sholat, zakat, puasa, haji, itu semua dibahas di dalam ilmu fikih. Yang selanjutnya perkembangannya yaitu di dalam hal ilmu nahwu, yaitu ilmu gramatika bahasa Arab. Yang kita kenal kalau di pondok adalah nahwu sorof, bagaimana kita membaca Arab dengan tanpa ada harokatnya. Di situ dipelajari di dalam ilmu nahwu. Dan selanjutnya adalah ilmu sastra, yaitu ilmu tentang keindahan tata bahasa Arab. Yang terakhir adalah ilmu arsitektur, yaitu ilmu tentang keindahan seni bangunan. Nah, demikianlah perkembangan-perkembangan yang telah diraih oleh Khulafaur Rasyidin. Untuk selanjutnya pada zaman Bani Umayyah nanti akan dijelaskan oleh Bu Ferry. Demikian saja anak-anak, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Dan selalu jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.